Pada dasarnya politik ini adalah suatu fenomena yang sangat berhubungan dengan kehidupan manusia yang merupakan emang dasarnya makhluk sosial. Ini udah nggak bisa dipungkiri lagi, media juga menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan ketenaran dan pamoritas diri. Dan dengan aktif di media sosial tentu aja akan memiliki peluang yang cukup tinggi untuk bisa berkarir di dunia perpolitikan. Jadi ada satu cara lain bagaimana cara terjun ke dunia politik, yaitu jadi artis dulu. Udah menjadi rahasia umum kalau banyak banget artis yang masuk ke dalam dunia perpolitikan dan sampai bisa sukses di dunia politik karena dengan menjadi artis terlebih dahulu. Jadi awalnya jadi artis dulu gitu. Itu salah satu jurusnya. Yang pertama ini KD, Krisdayanti. Ya kan? Salah satu diva Indonesia ini memulai karirnya dengan lagu Menghitung Hari sebenarnya. Menghitung hari, nggak bercanda. Memulai karir politik. Demi detik ya. Yoi, dengan bergabung ke Partai Hanura atau Hati Nurani Rakyat dengan mencalonkan diri sebagai caleg waktu itu, calon legislatif di tahun 2014 lalu. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kali ini ada saya Ditan Sudiro berpakaian pink dan Nuka Aswita juga berpakaian katanya warna pink. Itu ungu, Nuka? Pink Ditan. Oke, itu pink. Kita sengaja berpakaian warna seperti ini supaya netral ya. Karena belum ada partai warna pink kan? Kita yang buat aja apa? Yoi, Partai berwarna Pinky pink. Boy sama Pinky Girl. Iya, jadi kan yang lain-lain kan identiknya merah, biru, putih juga kuning, ada. ya kan, putih biru gitu. Kita buat pink, Pinky. pinky. Atau enggak nanti kita buat sekali warna fuchsia. Ini kayak warna bibir merah Fuchsia gue. yang mana Fuchsia? Ini warna bibir merah gue. Oke, fine. Ini warnanya banyak Ini banget warna sih. sepatu gue. Ya, oke. Nah, kita bikin partai apa ya namanya? Oke, Pink Sejahtera. Ngomong-ngomong kalau warna ini, aduh, marun tuh ungu apa sih? Marun hampir merah keunguan. Oke, capek deh, warna banyak banget. Udah deh lo gak usah ngurusin warna deh, puyeng Cukup, deh. gue bahas warna aja susah ya, kita bahas politik aja ya. Oke. Yakin Tan? Hah? Gak migrain? Insya Allah enggak kalau dasarnya doang. Jadi ini sebelum kita, karena kita mau ngebahas tentang artis kan. Sebelum kita membahas tentang fenomena artis yang terjun ke dunia persilatan politik, ayo kita bahas dulu yuk mengenai, sedikit aja mengenai politik ya guys. Jadi pada dasarnya politik ini adalah suatu fenomena yang sangat berhubungan dengan kehidupan manusia yang merupakan emang dasarnya makhluk sosial gitu kan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, dan selain itu juga politik dikenal sebagai segala urusan dan tindakan atau kebijakan atau siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain ya. Tetapi politik juga sangatlah berkaitan erat dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara atau suatu masyarakat. Ya, tapi kalau kita berbicara mengenai sistem politik yang diterapkan bangsa-bangsa di dunia ini cukup beragam. Mulai dari ada demokrasi, federasi, parlementer, terus semi-parlementer, presidensial, semi-presidensial, monarki, dan juga masih banyak yang lainnya. Yap, dan kalau kita ngomongin mengenai sistem politik di Indonesia, dari awal kemerdekaan, para pendiri negara telah merumuskan sistem politik yang paling sesuai dengan jati diri bangsa. Seperti yang udah kita ketahui ya, kalau Indonesia sendiri menerapkan beberapa jenis sistem politik yang berbeda dari waktu ke waktu, termasuk beberapa kali pergantian sistem politik dari awal kemerdekaan hingga akhir Orde Lama kemarin, yang kemudian berlanjut lagi ke rezim Orde Baru, era reformasi, hingga era saat ini. Ya, tetapi walaupun memiliki beberapa sistem politik, prinsipnya pokok dalam karakteristik sistem politik itu adalah Pancasila kalau di Indonesia. Karena ini Pancasila merupakan falsafah sekaligus pedoman dan juga dasar negara yang dijunjung tinggi dalam setiap penerapan sistem politik. Maka dari itu, pemberlakuan sistem politik harus mengandung nilai-nilai Pancasila gitu. Oke, dan sebenarnya gimana ya cara yang harus kita lakukan kalau ingin berkarir di dunia politik? Pertama, ada caranya dengan mudah, yaitu kita bisa masuk ke partai politik. Karena dengan masuk ke dalam partai politik, ini akan menjadi titik awal untuk membuka jalan dalam berkarir di dunia perpolitikannya. Di Indonesia sendiri ada banyak banget partai politik yang tersebar. Kayak ada yang namanya PKS, Partai Keadilan Sejahtera, di warna putih. Ada juga Partai Amanat Nasional, itu warna biru ya. Ada PDIP, terus ada Golkar, ada Demokrat, tuh warnanya juga beda-beda lagi dan masih banyak lagi pokoknya. Tapi perlu diingat juga sih guys, kalau kalian mulai masuk ke dalam partai politik, kalian itu udah harus aktif
dan suka bersuara dengan maksud supaya dilirik gitu, dan karir perpolitikannya juga akan meningkat gitu. Bersuara tuh maksudnya ini ya, bersuara dengan benar gitu, sesuai dengan tupoksinya, bukan bersuara Biasanya ngomongin yang lain. sebelum belum jadi caleg kita harus bikin kerja dulu. Ih, kok udah paham banget sih. Bersuara tuh gitu maksudnya, Oke. bikin kerja apa. Aduh, kok paham banget. Jangan gitu dong. dan tergantung lo di partai mana juga Oh, sih. tergantung beda-beda ya. gitu. Oke. Mau bersuara kalau partainya Tidak mendukung suara lo, waduh. atau mendem aja gitu, nggak ada karyanya ya, Susah nggak ya. bisa dilihat juga sama masyarakat kan. Iya benar. Jadi Itu nggak hanya iklan doang gitu. iya, itu kayak kemarin yang di Twitter sempat heboh kan, ada partai baru nih kayaknya. Itu yang Golkar itu, golongan Korea. Itu kayaknya bakal rame itu kalau ada beneran. Jangan salah, nanti kita juga meramaikan kan. Kita mau bikin partai yang pokoknya benderanya Ungu. pink-pink. Namanya apa? Ya nanti Bisa ya? guys ya, itu belakangan masih rahasia. Oke. Nah, yang kedua ada cara lain selain masuk partai, yaitu kita bisa juga mengikuti pendidikan politik secara formal. Jadi untuk memperdalam pengetahuan mengenai politik dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk nantinya bisa berkarir di dunia perpolitikan, kalian juga harus mengikuti pendidikan nih mengenai politik. Nah, bahkan dengan mengikuti pendidikan formal, kalian bisa memiliki peluang untuk menjadi seorang pengamat politik. Apalagi kalau di Indonesia ya, seorang pengamat politik ini memiliki pengaruh yang cukup tinggi dalam dunia perpolitikan. Iya, itu agak unik sih memang. Indonesia itu salah satu negara dari sedikit negara yang kalau lu hanya pengamat aja bisa dapat duit. Oh, iya dong, dipanggil di mana-mana. Pengamat sepak bola, pengamat politik. Ya tapi memang perlu Beda-beda. sih, untuk di setiap dunia, di setiap negara pasti ada. Iya, kita salah satu negara yang sangat terbuka banget, maksudnya nggak Iya. peduli background lo, meskipun background lo hanya pengamat dari sosial media, lo tetap diangkat gitu loh. Iya. Oke, gue percaya deh kalau di tempat lain tuh mungkin lo harus lulusan apa dulu gitu. Enggak juga, di Indonesia kayak gitu kok, rata-rata kita nyarinya. Oke. Yang untuk memang kita wawancara in-depth ya, terkait itu. Nah, ngomongin kayak gitu. Ini katanya pengamat nih. Enggak, bukan kayaknya. Banyak yang ngaku-ngaku, tapi maksud tetap gua lah gitu. kita cari yang benar-benar Di- berkompeten Betul, di di dunianya. Indonesia tuh lo masih bisa yang kayak gitu-gitu. Lo masih bisa Iya. lakukan yang kayak gitu. Tergantung medianya sih. Yes. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah salah satu bagaimana cara lo bisa terjun ke dunia politik, ya lo harus aktif di dunia dulu gitu kan. Ini udah nggak bisa dipungkiri lagi, media juga menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan ketenaran dan pamoritas diri. Dan dengan aktif di media sosial tentu aja akan memiliki peluang yang cukup tinggi untuk bisa berkarir di dunia perpolitikan gitu kan. Jadi bisa dimulai dengan aktif di media sosial dulu. Iya, terus kalian juga yang selanjutnya mungkin dengan mengikuti banyak organisasi dulu kali ya. Nanti dari situ ada ketemu celah dari organisasi, itu saya ketemu orang partai atau apa, bisa gitu. Karena biasanya kalau kita ikut organisasi tentu aja kita bisa memiliki bekal yang cukup gitu kan, untuk nantinya lanjut ke dalam dunia perpolitikan. Tapi yang perlu kalian harus ingat, kalau kalian sudah bergabung dengan organisasi tertentu, kalian pastinya harus totalitas dan aktif dalam organisasi tersebut supaya nantinya kalian dapat dilirik dan dipertimbangkan keberadaannya. Sehingga kalian memiliki peluang yang cukup besar untuk berkarir di dunia perpolitikan. Gitu. Oke. Dan ada salah satu juga satu cara. Lu ketawa sih? Ya karena nggak hanya semua harus jadi artis. Iya, jadi ada satu cara lain bagaimana cara terjun ke dunia politik, yaitu jadi artis dulu. Ya kalau dia gimana kalau dia nggak ada bakat jadi artis? Iya, pokoknya dia jadi, ya mungkin dia nggak ada bakat menjadi politikus, tapi dia ada bakat menjadi artis. Ya udah jadi artis kita aja mulai jadi udah. artis dulu, baru jadi politikus gitu kan. Ini udah menjadi rahasia umum kalau banyak banget artis yang masuk ke dalam dunia perpolitikan dan sampai bisa sukses di dunia politik karena dengan menjadi artis terlebih dahulu. Jadi awalnya jadi artis dulu gitu. Itu salah satu jurusnya. Iya, tapi di samping itu semua ya, rahasia dalam dunia politik, terutama dunia politik di Indonesia adalah mengenal seberapa terkenalnya diri kalian dan seberapa besar pengaruh kalian bagi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Jadi ketika kalian sudah dikenal dan memiliki pengaruh yang cukup banyak bagi masyarakat Indonesia, serta memiliki pengaruh positif, nah ini udah jelas, kalian nantinya bisa lumayan sukses lah berkarir di dunia politik. Tapi di luar itu, sedia hepeng. Iya, baru gue mau lanjutin ya, sedia hepeng. Sedia Karena hepeng. ternyata dunia politik kita seperti yang udah diakuin sama teman kita yang pengamat politik itu, apa namanya, banner tuh yang spanduk tuh masih Iya. masih kuat ternyata. Tadi aku lewat jalan Jakarta Timur sampai sini mau deket kantor ya, Udah itu kenapa? bendera-bendera warna biru udah mulai terpampang. Udah ada yang mau jadi presiden ya? Gini, di partai yang lain belum ada yang pasang, kok dia sudah pasang. Iya, tapi- Pasangnya jam berapa malam itu ya? Bener, kalau lo boleh bilang bahwa spanduk tidak berpengaruh, spanduk sangat berpengaruh guys, itu kembali ke hepeng gitu kan. Dibilang pengaruh,
antara iya dan tidak. Kalau dia pasang spanduk aja tapi dia pelit mengeluarkan Iya, hepeng. makanya gue bilang lu harus ada hepeng. Lagi sebenarnya dari semua faktor hepeng lah menjadi penentu kalian. Bisa ya. Nah, Di dunia perpolitikan kalau nggak ada hepeng kalian tidak punya teman guys. tapi kalau kita berbicara mengenai politik, balik lagi nih, ini nggak lepas dari ketenaran nama orang tersebut. Salah satunya dengan fenomena artis yang mendadak jadi politikus tersebut. Bahkan baru-baru ini ada kabar simpang siur yang mengatakan bahwa artis populer Raffi Ahmad katanya akan mencalonkan dirinya di Capres 2024. Ini kalau yang gue baca bukan dia, ini ada partai yang ini, ada partai nodong. Ya Bukan biasanya dari dia. gitu, partai Kalimatnya kan bukan mau dari cari dia. partai, apalagi partai-partai baru, dia pasti mau cari nama dong dengan ngerekrut mungkin artis-artis sudah sekelas Raffi Ahmad gitu, ya kan? Ayo dong lo masuk nanti jadi caleg dari partai kita gitu. Karena orang ngelihat ketenarannya Raffi Ahmad mungkin banyak bisa menyedot nanti pemilihan Yap. di pemilihan umum, jadi mungkin maksud partai itu gitu. Iya, betul. Gitu kan. Nah, kabar tersebut juga dapat dilihat dari unggahan Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah DPP Partai Keadilan Sejahtera. Duh, PKS lagi kan. Emang dia pasti. Zulkifli Mansyah ya. Nah, unggahan dalam rangka ulang tahun PKS yang ke-20 itu menyebutkan bahwa artis populer Raffi Ahmad merupakan sosok yang pantas untuk dijalankan oleh PKS di Pilpres 2024. Raffi Ahmad tolong dipikir ulang dulu. Saya lenggeleng aja, tapi lenggel. Lenggel. Kalau Anyway. Raffi Ahmad sampai masuk lenggel saya. Anyway, ternyata pencalonan Raffi Ahmad menjadi Capres 2024 itu dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa Indonesia ini butuh seorang pemimpin dengan pola pikir baru di zaman yang serba menantang ini, katanya sih gitu. Iya, faktor Raffi Ahmad juga Sultan Andara banyak uangnya. Coba kalau tidak. Beda ya? Beda hal lagi, mungkin PKS tidak akan melirik Oke. itu Nah, guys. dengan adanya hal tersebut, Iya. fenomena ini membuat pengamat politik mengemukakan pendapatnya. Jadi menurut dia, fenomena artis jadi politikus ini justru merefleksikan keadaan kaderisasi partai politik di Indonesia yang menurutnya partai politik yang mencalonkan pemimpin atau kepala daerah hingga kepala negara yang bukan berasal dari kadernya sendiri, itu mengindikasikan ada krisis kaderisasi di dalam partai politik itu. Bener sih, yang artinya partai politik tersebut nggak punya kader yang bagus, sehingga dia nyari orang luar yang udah populer gitu. Iya. Terutama dari kalangan selebriti. Iya, jadi mereka tidak perlu ibarat kata memarketingkan kadernya banyak-banyak lagi dan tidak mengeluarkan uang banyak lagi. Dengan dia menarik Raffi Ahmad uangnya udah banyak, Bo. Ya, Jadi tidak perlu lagi PKS mengeluarkan uang banyak gitu. paham banget sih. Iya, begitu kira-kira. Tetapi nggak hanya itu aja, fenomena artis jadi politikus juga terkesan hanya ditujukan untuk mendongkrak popularitas partai ini tadi gue bilang. Sebab popularitas tersebut tidak diimbangi dengan kapabilitas mereka di dunia politik gitu. Ya, maksudnya tadi kita berbicara lagi soal Raffi Ahmad dan PKS. Iya, gitu. itu dari PKS ya, Mungkin bukan dari PKS Raffinya ya. di masyarakat ini kan nilai kepercayaan dari masyarakat itu udah mulai turun. Dia carilah artis siapa nih yang kira-kira fansnya banyak, terus bisa membawa halu yang banyak gitu. Raffi Ahmad, tapi Betul. belum tentu. Kita lihat Raffi Ahmad mau apa enggak nih? Pekerjaannya banyak soalnya beliau. Di bendera PKS. Beliau pekerjaannya banyak soalnya. Oke, itulah dia tadi tentang dunia persilatan politik di Indonesia. Iya. Tapi jangan kemana-mana karena kita bakal balik lagi abis yang satu ini tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi. Ya, masih sama Ditan, ada Nuka juga, dan kita lagi membahas mengenai apa sih politik di Indonesia. Iya, tapi dan ringan-ringan aja. betul. Terus ada beberapa tahun belakangan ini ya, 2 kali periode pemilihan umum tuh banyak artis-artis kita gitu yang akhirnya memilih terjun ke dunia politik gitu. Iya, ada yang kalau menurut gua awalnya ini cuman apa sih? Cuman kayak ngebantu saat ini doang, saat apa? Lagi apa sih namanya? Sebelum pemilihan umum tuh ada apa namanya ya? Apa? Buat nyanyi-nyanyi aja awalnya. Enggak, karena Enggak, memang awalnya tuh kan ada yang kayak gitu tuh. iya, Terus akhirnya ternyata serius setiap ya. partai pasti kalau Ternyata bikin serius hiburan pasti manggil artis ya. Tapi akhirnya belakangan Kampanye, ini gue mau ngomong iya kampanye. kampanye. Trennya berbalik Tan, Iya. karena mereka memang sengaja narik-narik si artis ini untuk masuk ke partai nanti dijadikan kader. Betul. Biar kenapa? Partainya dia naik daun namanya. Iya, itu gue sempat ketemu sempat ngebaca artikel dari seorang artis yang dia kaget pelawak. Jadi dulu itu kan setiap masa kampanye ganti-ganti partai. Ya udah 1 tahun nih ada berapa partai kampanye dia bisa ngisi sampai 3-4 partai. Kalau sekarang ternyata udah agak susah.
Ya, Karena kamu tahu lo udah terlalu partai itu, jadi lo harus satu izinkan partai. aku Tuhan, dia bukan milik. Vokalisnya Itu yang mana ya? sekarang jadi ketua Itu yang ketua partai. Oh iya ya Niji, gue lupa. Oh iya. Jadi itulah gitu, tren-tren seperti itu gitu loh, yang dari dia penyanyi nggak ada basic politik, tiba-tiba partai tarik dia, terus dia jadi ketua partai Naik dari aja PSI gitu ya. sekarang menggantikan Grace Natali. Padahal saya idola saya loh Ibu Grace Natali. Iya. Ketua partai tercantik. Masih muda lagi. Isinya anak-anak muda juga gitu. Maksudnya itu. Oke, sekarang kita lanjut yuk membahas mengenai fenomena artis yang terjun ke dunia politik. Jadi selain yang Raffi Ahmad digosipin tuh, tentunya dari tahun ke tahun itu ada sejumlah nama artis yang juga turut memeriahkan pesta pemilihan umum. Yang pertama ini KD, Krisdayanti. Ya kan? Salah satu diva Indonesia ini memulai karirnya dengan lagu Menghitung Hari sebenarnya. Menghitung hari, nggak bercanda. Memulai karir politik. Demi detik ya. Yoi, dengan bergabung ke Partai Hanura atau Hati Nurani Rakyat dengan mencalonkan diri sebagai caleg waktu itu, calon legislatif di tahun 2014 lalu gitu kan. Tapi dia nggak beruntung tahun 2014 dan nggak nyerah. Di pemilu tahun 2019, KD Krisdayanti akhirnya mencoba maju lagi sebagai calon DPR RI dan bergabung di Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP. Perjuangan ya. Dan dirinya terpilih masuk ke DPR RI dengan mewakili daerah kelahirannya, yaitu Jatim, Jawa Timur 5, meliputi Kabupaten Malang, Kota Batu, dan juga Kota Malang. Yap, selanjutnya ada artis senior kita juga, Nurul Arifin. Ini artis senior Nurul Arifin juga menjajal karir di dunia politiknya sampai sekarang. Bahkan dia sudah tidak aktif lagi ya di dunia entertain. Sejak tahun 2003 dirinya ini sudah menekuni dunia politik dengan bergabung ke Partai Golongan Karya atau Golkar. Tapi untuk terjun langsung dan duduk di kursi DPR RI, Nurul Arifin baru mendalaminya dan mendaftarkan dirinya pada tahun 2009. Ya benar banget, tadi yang gue bilang tadi, Nurul Arifin ini salah satu artis pertama lah, rombongan artis pertama yang gabung di politik dan terus nggak keluar sampai sekarang. Dan selanjutnya ada Eko Hendro Purnomo, komedian Indonesia yang juga tergabung dalam grup Patrio ini, memulai karir politiknya dengan bergabung ke Partai Amanat Nasional atau PAN. Eko Patrio ini awal bergabung di tahun 2009 dan hingga kini dirinya masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, selanjutnya juga ada nama Desi Ratnasari, Tenda Biru. Nah, ini Suruh siapa lewat depan rumahmu. Sekarang udah bukan Tenda Biru, tapi duduk di gedung. Dia jadi anggota DPR atau enggak ya? Nah, jadi kemarin sih jadi. iya, berada satu partai dengan Eko Patrio, sama-sama di PAN di Partai Amanat Nasional. Artis senior Desi Ratnasari juga berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili Dapil Jawa Barat. Berapa nih? 4 ya. Di DPR RI sendiri Desi Ratnasari memiliki tugas dan tergabung di Komisi 7 yang berfokus pada agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Yap, dan selanjutnya ini ada artis Tina Tun. Ya, dia di DPRD ya. Saat ini Tina Tun banyak menghabiskan waktunya dengan fokus terjun langsung di dunia politik. Mantan artis cilik yang dikenal dengan lagu bolo-bolonya ini. Papa, bulu-bulu. Palanya bulat-bulat gitu ya. Kalau lu jadi gitu dong, ntar mirip Gue kayak badan gue yang gerak-gerak pala ya, susah loh. Pala. Nah ini Tina Tun diketahui Boba. masuk Tina Tun diketahui sambil gerak diketahui masuk ke partai politik PDIP dengan mencalonkan dirinya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta untuk periode 2019-2024. Yep. Terus ada nama lagi nih, artis senior juga, Rika Diah Pitaloka. Ini juga udah cukup lama ya, si Oneng ini. Kalau dia kan pemain sitkom Bajai Bajuri waktu itu kan. Ternyata di tahun 2009 Rika Diah Pitaloka ini sudah mulai aktif menjadi seorang politisi dari perwakilan partai PDIP ya, untuk daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 2. Dirinya pun akhirnya tergabung menjadi komisi 9 yang memperhatikan bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, dan juga kependudukan. Karir politiknya tidak berhenti di tahun 2009 aja. Akhirnya dirinya kembali menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dalam daerah pemilihan Jawa Barat 7. Dan kini dirinya kembali menjadi anggota DPR dalam periode 2019 sampai 2024. Wah, Yap. dia benar-benar fokus kayaknya. Iya, dia ini kalau nggak salah ya, gue pernah baca kalau dia sebenarnya waktu itu nggak aktif di Bajai Bajuri udah pasti di politik. Jadi dia udah Waktu itu memang sudah membagi waktu, juga. iya, memang udah terjun di partai. Betul. Tapi
belum langsung menjadi anggota DPR RI. Ya gitu. bener banget. Dan emang kalau kita ngomongin tentang partai politik di Indonesia, waktu gue kecil cuma 3, gak nambah-nambah. Iya, taunya PDIP, Golkar, sama P3. P3. Udah gak nambah-nambah waktu gue kecil, Iya. lu mau cuma ada 1, 2, 3 ya udah itu aja pilihannya. Sekarang tuh kayak banyak gitu pilihannya partai ya. Gitu, dan emang jadi tiap berapa tahun tuh ada partai baru yang isinya orang-orang lama juga sih. Iya, sebenarnya cuma Biasanya kayak ganti gitu-gitu seragam, terus. muka-muka lama, ngerekrut orang-orang baru. Biasanya kayak gitu-gitu aja. Tapi ya itu dia, kalau sekarang tuh udah mulai apa ya, ya banyak lah, lebih seru lah ibaratnya dibanding zaman dulu gitu yang cuma punya 3 pilihan. Apalagi zaman sekarang juga cara-cara yang partai-partai tersebut lakukan untuk menarik perhatian dari para masyarakat tuh juga banyak halnya gitu, beda-beda. Ada yang bikin lagu coba. Ya kayak itu. Iya, gue sampai hafal. Anak SD juga hafal. Iya itu gue sampai hafal, maksudnya cara-caranya tuh beda gitu. Udah nggak perlu naro muka orang lagi, bikin lagu lah. Lagi masak juga apa. kita nggak sadar jadi ikutan nyanyi. Iya gitu. Ya itu dalam 24 jam udah nggak tahu lagi berapa kali diputar lagu Itu menarik cara-cara kayak gitu 5 menurut TV gue lagi ya. kan ya. Menurut gue tuh sebenarnya ini nggak boleh. Karena kan dia pemilik bisnis media tapi bikin partai. Seharusnya sih nggak boleh. Iya. Tidak dibolehkan, tapi ya bagaimana, karena memang pemilik media sekarang bukan jurnalis, bukan basically dari jurnalis independen, tapi memang pengusaha, pebisnis. Iya, Jadi itu ya mau tidak mau ini untuk menaikkan bisnisnya dia juga. Tapi itu yang buat gue menarik gitu, jadi caranya udah banyak. Kalau zaman dulu caranya bener-bener cuman kasih lihat taruh muka bapak di spanduk, kali ini caranya iya, banyak atau gitu. nggak nyebar kaos yang bahannya nggak nyebar nyerpinget. Oke, itu dia tadi kaos, pembahasan kita mengenai dunia politik, dasar dari dunia politik di Indonesia. Ya cukup seru sih, itu dijadikan wawasan aja buat kalian ya millennials, Yes. maksudnya. Dan bijak-bijak juga nantinya dalam pemilihan atau pemilu berikutnya kita memilih, jangan melihat dia hanya artis aja, terus kita pilih dia. Asal pilih. Asal pilih karena kita nggak tahu, yang lainnya nggak kenal, tapi dicari tahu dulu tentang calon-calonnya nanti satu persatu gitu. Biar nggak kecewa di kemudian hari guys. Iya, biar nggak kecewa hatinya ya. Iya, karena kemakan janji manis, janji sakit palsu. nanti hatinya ya. Sakitnya aur-auran deh. Jangan kemana-mana, kita tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.